Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hadirin hadirat rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kita dengan kenikmatan sehat, nikmat sempat. Ini berkali-kali saya ingatkan untuk bagaimana kita semakin berkualitas dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kemarin saya menyampaikan bagaimana kita itu berpuasa agar semakin berkualitas dan tidak terjerumus kepada kehampaan. Kami sholat laisa lahu jazaa'un illa ju' wal 'atas, hampa. Orang berpuasa cuma lapar dan dahaga saja. Kemarin empat hal yang kita sampaikan. Lalu pada saat ini kita akan ikhtisar bagaimana orang berpuasa itu ada kekuatan yang unik. Kita sadari untuk kemudian kita tingkatkan kualitas yang ada pada diri kita. Yang pertama, puasa itu manusia atau orang yang beriman itu diperintah untuk tidak melakukan. Diperintah kok dilarang. Perintah untuk sesuatu yang dilarang. Perintah untuk sesuatu yang dilarang jangan dikerjakan. Ini artinya kan bisa diperintah ini foto gowon gitu. Ini gedung silahkan dibangun. Tapi yang namanya puasa itu diperintahkan untuk tidak melakukan. Tidak melakukan apa? Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak melakukan sesuatu yang menjadikan manusia menjadi rendah martabatnya. Tidak, banyak sekali yang diperintahkan untuk tidak, dan kita jalankan itu semua. Ternyata kita mampu. Sudah hampir 20 hari kita mampu untuk melakukan itu. 20 hari, nanti 30 hari. Kalau 30 hari mampu, maka ada hal-hal yang sesuatu yang membahayakan barangkali diri kita, yang seringkali berlebihan, kita diperintahkan untuk tidak. Diperintahkan untuk tidak. Yang kedua, orang yang berpuasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Mengorbankan nafsu semuanya bagaimana, kemudian segala sesuatu yang menyenangkan itu dikorbankan untuk apa? Untuk memperoleh apa? Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambisi kan orang disuruh makan ini dia sehat. Ini perlahan untuk menjadi sehat malah disuruh berpuasa, tidak usah makan. Tidak usah makan. So, tasihuk, puasalah kamu, biasanya kamu sehat, malah jadi sehat. Kolesterol bisa aman, padahal makannya seperti itu. Jadi juga menunggu tekanan darah juga aman. Padahal itu sakit
dikurangi, mengorbankan diri. Ada orang yang punya kumpul-kumpul yang baik, duitnya wis kumpul, disedekahkan, dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan. Beryakin banget itu kalau kita itu mendapatkan. Jadi dibayar cash, mendapatkannya iyalah mengeluh kita. Mengorbankan sesuatu untuk apa? Untuk memperoleh. Yang ketiga, menahan untuk menikmati. Menahan diri, tapi jadi menikmati. Ada orang yang makan itu mati susah, boleh makan enak ini yang lebih susah. Cari makan di mana itu susah. Kenapa? Karena apa? Sudah banyak dia makan. Lagian perutnya juga enggak lapar. Tapi kalau puasa sudah disebutkan. Farhatan disopi, farhatun indal iftar, farhatun indal irobi. Kalau posoknya buka, enak. Air putih aja enak, apalagi yang tidak air putih gitu kan. Teh manis, enak. Tambah es yo enak, orang ambil es yo enak. Pokoknya hatinya coba. Waktunya cukup nikmati itu makanan. Orang yang berpuasa menahan untuk bisa menikmati. Nah, seringkali kan kita tidak tahan. Karena kita tidak tahan, jadi berat. Sudah jelas-jelas bukan. Kadang-kadang kita ada orang yang jadi bendahara gitu kan, pegang uang gitu kan, begitu nggak tahan. Itu bukan uangnya itu, nggak tahan itu digunakan anak sebentar, jadi repot. Yang ini bukan kita, tapi ini posnya adalah untuk ini, nggak tahan. Di sini di rapor belum begitu, jadi masalah. Ya masalahnya itu masalah belum serius atau menjadi masalah serius dengan ini. Masalah nggak tahan itu macam-macam itu jadi. Menahan diri. Untuk apa? Untuk bisa menikmati. Boleh dalam puasa itu, boleh dalam puasa. Tapi mau keunikan di dalam kehidupan ini pelajaran itu selama 1 bulan ini nanti coba kita makin mencoba mengamati yang ada pada diri kita itu semakin kita itu banyak mendapatkan dalam puasa ini. Makanya disebutkan ihtisab, menyakiti untuk menguatkan. Menyakiti diri sendiri kan orang berpuasa. Macam-macam protein lintir-lintir gitu kan. Besok kok berat-berat yang gurih kok ya tekan sore orang harus ditahan itu. Sekali penjenengan itu jebol pertahanannya lah. Aku menulis tak datang ke rasanya kayak aku jadi mau tahan sedikit kalau harus tahan mampir enak nih. Ini hutang itu boleh. Mari don au ala sabari ra'idatu min ayyamin ukhra. Kalau kita betul-betul sakit, ya udah berbuka saja. Kalau kita memang dalam perjalanan ya sudah berbuka saja. Tapi rasa kilo nggak tanya ini. Tapi penyesalannya besar dengan itu. Karena apa ya? Sampai itu kita harus balik apa nyarutang itu apa? Menyakiti untuk menguatkan. Dulu ada yang terkenal Patih Gajah Mada, kan? Dia luar biasa, jenderalnya Majapahit luar biasa, kuat. Dia bersumpah, sumpah palapa itu digambarkan sebagai sebuah kenikmatan. Dia tidak akan menikmati sebuah palapa jika Nusantara belum bersatu di bawah Majapahit. Akhirnya apa? Melahirkan kekuatan, kreativitas, konsistensi di dalam perjuangannya untuk pembesaran Majapahit. Kita juga kadang-kadang ketika
apa ya? Nagar. Nagar kita ngambek. Kita ngambek. Nah, ngambek itu kan menyakiti itu. Mulanya anak kecil itu kalau kepingin tidak keturutan, adanya nangis. Kenapa ngambek? Kita juga sebenarnya nangis gitu. Zakat mal belum dikeluarkan, zakat mal sudah mengintip. Ya Bu ya. Zakat mal itu sudah mengintip. Sudah memancing-mancing diskon. Kalau ada diskon. Jadi sebenarnya belanja itu gak masalah. Kadang-kadang sampai di sana yang bukan ada di niatnya itu, nah itu bikin khilaf. Ya Bu ya. Amono itu biasanya khilaf. Bukan menjadi tujuannya tapi dicapainya kan. Menyakiti untuk penguatan. Kalau kita tahan, maka kekuatan itu akan muncul. Kekuatan bagaimana mendapatkan, kemudian bagaimana kita menghambat sesuatu yang bisa tahan untuk kemudian pada saatnya itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang berikutnya, sebuah kenikmatan lagi orang yang berpuasa itu ada kekuatan apa? Kita mewujudkan, memanusiakan manusia. Kita memanusiakan manusia, memberikan penghargaan. Betapa butuhnya orang yang sedekah takjil itu akan kehadiran orang yang mau makan takjil. Betul apa enggak? Wong sing nyukur takjil, kalau yang hadir itu banyak, yang menikmati takjil itu banyak, rasanya marah puas. Ada orang yang menjalankan umrah di bulan Ramadan atau sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu pada saat hari Senin atau Kamis, Masya Allah tuh pada sibuk orang bersedekah, menghormati orang lain. Dalam rangka apa? Menjadi hamba Allah. Penikmatan menjadi hamba Allah. Wah, orang lain biasanya yang malah diambil keuntungannya itu malah dikasih. Kasih. Bahkan berebut itu Pak. Orang yang mau hadir ke Masjidil Haram itu harus Senin atau Kamis, kalau bukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan otomatis setiap hari. Panggil sini. Saya bawa sedekah ini. Kurma, kopi, korban. Panggil berebut. Bahkan kalau yang sudah kenal itu malah ada diajaknya ke rumah untuk ditraktir. Masya Allah seperti itu. Orang menjadi manusia dihormati, dibutuhkan itu karena kemanusiaan ini. Dalam rangka dia merasa menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Demikian juga ketika kita itu menghambakan diri kepada Allah, maka yang muncul adalah kemanusiaan, jiwa kemanusiaan kita menjadi makin kuat. Allah Maha Pemaaf, ya pemaaf. Maka manusia itu, karena manusia itu kalau hakikat manusia itu ada yang menyebut hakikat manusia itu adalah hayawan natik, hewan yang berakal. Maka ketika nafsunya itu berada di atas, melebihi binatang, banyak angkol malah lebih berbahaya manusia. Luar biasa. Hadirin rahimahullah. Ini di antara kekuatan yang muncul sebagai bagian ihtisan kita terhadap puasa kita. Maka disebutkan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semakin menjadi manusia dan semakin menjadi hamba Allah ketika kita mampu melakukan kalkulasi apa sesungguhnya, makna apa, hal apa yang ada di dalam
seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Nah, dengan puasa. Oleh karena itu makin ke belakang kita sudah mulai spiritualitas kita itu meninggi, kemudian badan kita juga sudah mulai lemah, tapi sesuatu kekuatan sesungguhnya di situ muncul dalam diri kita. Atau sampai kita tidak tahu munculnya itu untuk dimanfaatkan yang seperti apa. Nah itu diantara kerugian kita orang yang menjalani ibadah puasa. Bukan rugi apa-apa, tetapi sayang kalau tidak menjadi meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.